Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soleh, mandiri, cerdas. Oke anak-anak, hari ini kita bertemu lagi bersama Bunda Dera di pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi SKI tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita masuk ke video materi, marilah kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak dengan baik ya isi videonya. Ketika usia Nabi Muhammad menjelang 25 tahun, di kota Mekah ada seorang wanita yang terkenal sebagai pedagang kaya raya bernama Khadijah. Nah, Nabi Muhammad ini diberi kepercayaan oleh Khadijah untuk membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Nah, dia sangat tertarik setelah melihat tanggung jawab, kejujuran, dan budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Terlebih setelah Maisarah menceritakan pengalamannya bersama Nabi Muhammad dan keberhasilannya dalam berdagang ke negeri Syam tersebut. Mendengar dan menyaksikan akhlak Nabi Muhammad, Khadijah semakin tertarik kepada Nabi Muhammad atas kepribadiannya yang agung itu, bukan saja karena keramahan dan kesopanannya, tapi juga karena kejujurannya dan kesuksesannya dalam memimpin kafilah dagang yang dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu, Khadijah berniat untuk menikah dengan Nabi Muhammad. Khadijah pun menyampaikan isi hatinya itu kepada Muhammad dengan perantara sahabat karibnya yang bernama Nafisah binti Muniyah. Nah, setelah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu Abu Thalib dari pihak Nabi Muhammad dan Amir al-Asad dari pihak Khadijah, maka dilangsungkanlah pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah binti Khuwailid dengan wali nikah adalah paman Khadijah yang bernama Amir al-Asad dengan mas kawin yaitu berupa 20 ekor unta. Ketika itu Nabi Muhammad telah berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Demikianlah Nabi Muhammad mulai membina rumah tangga dengan Khadijah. Rumah tangga Rasulullah menjadi suri teladan bagi rumah tangga kaum muslimin sampai sekarang. Nah, dari pernikahannya dengan Khadijah, Nabi Muhammad mempunyai 6 orang anak yang terdiri atas 2 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan, yaitu Qasim, Zainab, Ruqayyah, Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Qasim dan Abdullah meninggal ketika keduanya masih kanak-kanak. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat. Peristiwa peletakan Hajar Aswad. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun, kaum Quraisy memperbaiki Ka'bah yang rusak akibat banjir yang melanda Mekah hingga merendam Ka'bah. Keadaan Ka'bah saat itu hanya berupa susunan batu-batu yang lebih tinggi dari badan manusia. Bagian atasnya dalam keadaan terbuka tanpa atap. Ka'bah sejak dibuat pada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail belum pernah diperbaiki. Keadaan bangunan Ka'bah mengalami kerusakan. Terlebih setelah terjadi banjir melanda Mekah, keadaan Ka'bah makin memprihatinkan. Nah, semua pemuka kabilah dari suku Quraisy bermusyawarah dan mereka memutuskan untuk memperbaiki Ka'bah. Setiap suku di Mekah bergotong royong memperbaiki Ka'bah yang rusak itu. Nah, ketika pembangunan telah selesai sampai batas tempat Hajar Aswad, terjadi perselisihan. Masing-masing kabilah merasa paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya semula, dan tidak ada yang mau mengalah. Perselisihan itu terus berlanjut sehingga pembangunan setempat terhenti selama 4 atau 5 hari. Karena tidak ada yang dikerjakan lagi, sejak terjadi perselisihan itu, Nabi Muhammad tidak datang lagi ke Ka'bah. Suasana Ka'bah semakin panas.
Begitu panasnya suasana pertentangan ini hingga hampir saja terjadi perang saudara. Nah, pada hari berikutnya, seorang pemuka kabilah Bani Abdid Dar datang membawa baki berisi darah. Mereka mengangkat sumpah bersama Bani Adi Bani bin Ka'ab bin Lu'ay untuk berjuang demi memperoleh kehormatan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya semula. Semua orang dari dua kabilah itu mencelupkan tangannya ke baki berisi darah, dan peristiwa itu terkenal dengan nama Luqatus Da'am. Nah, melihat suasana yang demikian itu, para pemuka Quraisy berkumpul untuk bermusyawarah lagi. Nah, salah seorang yang bijaksana yang sangat dihormati di antara mereka, yaitu Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi, berkata, "Wahai kaum Quraisy, serahkanlah masalah yang kalian pertentangkan itu kepada orang yang pertama muncul dari pintu masjid ini, yakni pintu Bani Syaibah. Kita serahkan kepadanya dan biarkanlah dia yang memutuskan perkara ini." Nah, ternyata pada pagi hari yang ditetapkan, orang yang pertama masuk dari pintu yang telah ditentukan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dengan gembira mereka berseru, "Ini dia Al-Amin, kami rela menerima keputusannya." Al-Amin adalah julukan yang diberikan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad yang artinya orang jujur dan terpercaya. Nah, setelah Nabi Muhammad mengerti masalah para suku di sana, beliau pun membentangkan sorbannya. Nah, Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengahnya. Kemudian beliau meminta kepala suku memegang tepi sorbannya dan mengangkatnya bersama-sama. Kemudian Nabi Muhammad sendiri yang meletakkan pada tempatnya semula. Dengan begitu, semua suku merasa mendapat kehormatan, sehingga perselisihan dapat dihindarkan. Para pemuka Quraisy itu sangat gembira dengan keputusan yang diambil oleh Nabi Muhammad. Mereka terselamatkan dari perpecahan karena kecerdasan dan kebijakan Nabi Muhammad. Nah, sejak saat itulah Nabi Muhammad semakin terkenal di kalangan penduduk Mekah sebagai orang yang cerdas dan bijaksana.